Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Rahma Aulia, mahasiswa Magister Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait ilmu administrasi dan juga pemikiran serta aliran-aliran teori administrasi. Secara konseptual, administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik, administrasi dituntut untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka menengah, yang meliputi keteraturan aktivitas yang dilaksanakan, penyedia dan penggunaan sumber dan material secara kebijaksana, pengurangan pemborosan, ekonomis di dalam operasi, kesejahteraan pegawai, kepuasan langganan, pemecahan masalah secara cepat, dan lain-lain. Tidak ada organisasi yang sukses dalam mencapai tujuannya tanpa dukungan administrasi yang efektif. Administrasi yang efisien secara nyata memberikan andil yang sangat besar bagi suksesnya suatu organisasi dan akhirnya akan mengarah pada kemakmuran masyarakat. Administrasi muncul sebagai fenomena sosial dalam 3 dekade terakhir dan telah menarik perhatian para tokoh dari berbagai macam lapang studi. Para sarjana tersebut berusaha untuk memformulasikan bingkai konseptual guna menjelaskan fenomena administrasi. Beberapa mazhab pemikiran atau aliran-aliran administrasi tersebut adalah: yang pertama, aliran proses administrasi. Aliran ini memandang administrasi sebagai suatu proses kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Hampiran ini berkembang dari analisis logis tentang kegiatan mental terutama dalam penggunaan sumber-sumber manusia dan material untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut aliran ini, konsep administrasi meliputi semua usaha yang menggunakan sumber daya manusia dan material secara bijaksana guna mencapai tujuan organisasi. Hampiran yang dipakai oleh aliran ini disebut juga sebagai operational, sebab pada hakikatnya aliran ini berusaha menganalisis berbagai macam kegiatan administrator guna mengidentifikasikan fungsi yang mendasar dari administrasi dan kemudian mendeduksikan prinsip-prinsip yang fundamental. Aliran yang kedua adalah aliran empiris. Aliran ini berusaha mengembangkan teori administrasi dengan menganalisis pengalaman administrator yang sukses. Aliran ini mempergunakan metode studi kasus dan metode perbandingan, sebagaimana telah dikembangkan oleh Ernest Daly. Dari studi kasus yang pernah mereka lakukan, para proponen aliran ini telah berhasil membuat suatu generalisasi yang memperkuat konsep pemikirannya. Aliran ini dijuluki juga sebagai experience school, sebab para penganut aliran ini memfokuskan pada studi pengalaman guna memahami dan menjelaskan fenomena administrasi. Aliran yang ketiga adalah aliran human behavior. Aliran ini percaya bahwa manusia merupakan penggerak utama dalam aktivitas yang terorganisir, sehingga dengan demikian perilaku manusia merupakan unsur utama dari administrasi. Mereka beranggapan bahwa usaha kelompok dan usaha individu yang optimum guna mencapai tujuan organisasi hanya mungkin dicapai apabila prinsip-prinsip ilmu diterapkan dalam administrasi. Aliran ini menempatkan aspek manusia sebagai unsur yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Konsep-konsep seperti human relation, leadership, dan sebagainya menjadi konsep yang mapan dan berakar dalam teori administrasi berkat jasa aliran ini. Aliran yang keempat adalah aliran sistem sosial. Aliran ini memandang administrasi sebagai suatu sistem sosial. Dengan menggunakan konsep-konsep sosiologi, aliran ini berusaha mengidentifikasikan berbagai macam kelompok sosial dalam suatu organisasi, mencari hubungan kulturalnya dan mengintegrasikannya ke dalam suatu sistem sosial. Sumbangan penting dari aliran ini antara lain adalah pengakuan terhadap organisasi sebagai organisme sosial, kesadaran akan dasar-dasar institusional, pengakuan akan peranan organisasi informal di dalam merealisasikan tujuan organisasi, pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat melestarikan organisasi, pemahaman akan perilaku kelompok dalam sistem sosial, dan pengetahuan yang mendalam tentang tanggung jawab sosial administrasi. Aliran yang kelima adalah aliran matematis. Aliran ini percaya bahwa administrasi merupakan proses yang logis, dan oleh karenanya dapat diekspresikan ke dalam bentuk-bentuk simbol hubungan matematis. Selain itu, aliran ini beranggapan bahwa proses matematis dapat dipakai sebagai alat untuk meramalkan hasil pada masa yang akan datang. Aliran ini telah memberikan sumbangan yang berarti bagi administrasi industri terutama pada riset operasi dan linear programming. Aliran yang terakhir adalah aliran teori keputusan.
Aliran ini berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan fungsi real dari administrasi. Teori keputusan tidak hanya menekankan pada aspek tertentu dari keputusan itu sendiri, akan tetapi ada yang mencurahkan dan menganalisis pada proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan ciri dari administrasi dan merupakan fungsi yang sangat penting dalam suatu organisasi. Proses administrasi bukan hanya sebagai suatu konsep yang bersifat teoritis belaka, tetapi proses administrasi juga dipandang sebagai suatu teknik menata organisasi. Sebagai suatu teknik menata organisasi, proses administrasi dipandang sebagai tahapan ketiga dari proses evolusi teori administrasi, di mana tahapan pertama dari teori evolusi teori administrasi adalah era manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah merupakan tahapan awal dari evolusi pemikiran administrasi. Gerakan ini mengembangkan konsep-konsep yang dapat diidentifikasikan, diajarkan, dipelajari, dan dipraktikkan. Manajemen ilmiah merupakan hampiran intelektual terhadap praktik administrasi. Gerakan ini berusaha untuk mengurangi pemborosan dan inefisiensi di dalam industri. Sedangkan tahapan kedua dari evolusi teori administrasi adalah era sistem dan organisasi. Pada tahun 1930, tahapan kedua dalam pemikiran administrasi muncul dan dijuluki dengan era sistem dan organisasi. Organisasi mulai dibangun dan sistem operasi serta prosedur kontrol diciptakan untuk melengkapi arus pekerjaan. Metode manajemen ilmiah masih tetap digunakan untuk mengurangi pemborosan dan inefisiensi. Mulai saat itu dibedakan antara istilah administrasi dan manajemen. Administrasi menunjuk pada fungsi penetapan tujuan, perumusan kebijaksanaan, pembentukan organisasi, dan pengendalian terhadap kegiatan organisasi. Sedangkan manajemen menunjuk pada pelaksanaan pekerjaan secara operasional dalam suatu organisasi. Dan tahun 1940, pemikiran administrasi telah memasuki tahap ketiga dan terkenal dengan nama tahap proses administrasi. Hampiran ini memandang administrasi sebagai suatu proses dan bukan hanya sekadar rangkaian prosedur atau teknik. Proses administrasi sebagai bingkai konseptual merupakan paduan dari sejumlah subproses di mana antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling tergantung, dan biasanya tidak selalu dilaksanakan secara serentak dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi. Subproses yang dimaksud meliputi planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Planning merupakan penetapan apa yang seharusnya dilakukan. Kegiatan ini meliputi penelitian, peramalan, penentuan tujuan, perumusan kebijaksanaan, pengembangan program dan menetapkan prosedur tata kerja. Selanjutnya, organizing merupakan pembagian pekerjaan organisasi ke dalam sejumlah kegiatan, kemudian mengelompoknya ke dalam golongan yang sejenis dan memberikan tugas tersebut kepada pegawai yang sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya, staffing merupakan tanggung jawab administrasi untuk mengetahui bahwa sumber-sumber daya manusia dan material harus tersedia baik dalam kualitas, kuantitas dan varietas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan directing merupakan pengarahan kegiatan bawahan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, controlling merupakan kegiatan yang meliputi pengukuran hasil pekerjaan dibandingkan dengan rencana, memastikan jika terjadi kesenjangan antara rencana dan realisasi serta ambil tindakan korektif untuk menjamin tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Sekian penjelasan terkait dari ilmu administrasi dan juga pemikiran aliran-aliran teori administrasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.